Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk dalam materi pendapatan nasional, apa kalian ada yang tahu tentang pendapatan nasional? Jika kalian tidak ada yang tahu tentang pendapatan nasional, maka di sini Ibu akan menjelaskannya. Jika Ibu menjelaskan, kalian harus mendengarkan baik-baik karena ini sangat penting bagi kalian. Karena apa? Karena bisa mengolah keuangan kalian, entah itu dari pendapatannya ataupun pengeluarannya. Jika uang kalian ingin menjadi lebih baik, maka kalian harus belajar tentang pendapatan nasional. Kemudian, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi suatu negara, seperti pendapatannya, kemudian tingkat barangnya, tingkat tenaga kerjanya, dan neraca pembayarannya. Nah, pendapatan nasional di sini dilihat dari pengertian ada 3 pendekatan. 1. Pendekatan produk. 2. Pendekatan pendapatan. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan produk adalah yaitu semua produk yang ada di dalam negeri tersebut selama 1 tahun. Nah, yang kedua itu pendekatan pendapatan. Yang dimaksud pendekatan pendapatan tersebut, pendapatan yang diterima baik berupa barang atau jasa yang dihasilkan selama 1 tahun. Kemudian, pendekatan pengeluaran. Yang dimaksud pendekatan pengeluaran tersebut, jumlah seluruh pengeluaran yang ada di negara tersebut, baik itu pajak, ataupun membeli barang, ataupun jasa, ataupun menabung dalam 1 tahun. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jika tenaga kerja memiliki keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan oleh negara kita, maka pendapatan kita akan tinggi. Dan begitupun sebaliknya, jika yang dibutuhkan oleh negara kita sumber daya manusianya tidak mampu dalam bidangnya, maka pendapatan negara kita akan rendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam ini juga berpengaruh bagi pendapatan nasional. Jadi, ketika kita mempunyai sumber daya alam, maka kita harus mengelola dengan sebaik mungkin supaya pendapatan nasional kita semakin tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh bagi pendapatan nasional kita. Ketika kita mempunyai pemerintah yang bijak, bersih, bertanggung jawab, maka pendapatan nasional kita akan semakin tinggi. Karena apa? Ketika kita membuat satu perusahaan, membuat satu produk, maka kita mempunyai izin pada pemerintah. Jadi kita harus mempunyai pemerintah yang bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat itu ada konsumsi, tabungan, investasi. Ini sangat berpengaruh juga, karena ketika kita bekerja, kemudian dapat uang, ditabung dan investasikan, itu akan menambah pendapatan kita. Kemudian ada komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional tersebut ada PDB. Apa yang dimaksud PDB? PDB adalah produk domestik bruto, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut, termasuk kegiatan orang asing yang ada dalam negeri. Nah, walaupun orang asing bekerja ke negeri kita, itu termasuk PDB, termasuk pendapatan di negara kita. Nah, yang kedua itu ada PNB atau disebut GNP. PNB itu produk domestik bruto, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada waktu setahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau supaya kita mengetahui, yaitu GNP tadi PNB tersebut kemudian sama dengan
GDP. GDP tersebut PDB, produk domestik bruto dikurangi pendapatan dari luar negeri. Nah, kemudian yang ketiga ada NNP. NP adalah produk nasional neto, yaitu nilai pasar barang atau jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Yaitu rumusnya ada GNP dikurangi penyusutan atau pengganti modal yang hangus. Kemudian ada NNI adalah pendapatan nasional neto, yaitu NNI ini adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung seperti pajak penjualan atau pajak bea cukai, bea impor. Nah, yang kelima itu ada PI. PI itu pendapatan setiap orang. Nah, di sini jumlah yang diterima, maksudnya pendapatan seorang itu adalah pendapatan yang diterima dari hasil kerja kita. Kemudian ada pendapatan yang baru diterima dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, pendapatan yang baru diterima dan pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu cara kita mengelola uang kita, yaitu supaya kita bisa membelanjakan uang kita harus mengurangi pajak langsung kita, kemudian tabungan kita. Maka kita akan mengetahui pendapatan kita. Sebelum menutup mata pelajaran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Kumpulkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.